Ibu itu pingsan di tempat kejadian, dan ketika ia sadar kembali, ia sudah berada di rumah sakit. Namun, hal pertama yang ditanyakan Julie bukanlah di mana jenazah putranya, melainkan di mana kamera yang terjatuh itu. Untungnya kamera itu ditemukan. Dia memejamkan mata erat-erat, memohon agar kamera itu bisa membawanya kembali ke saat anaknya masih hidup. Kemudian dia menekan tombol mundur. Adegan ajaib pun terjadi. Julie benar-benar kembali ke saat mereka sedang makan di restoran. Dengan penuh haru, dia menggenggam tangan putranya, lalu seolah menyadari sesuatu, dia segera melihat ke sekeliling. Syukurlah, petugas polisi itu belum tiba di restoran. Tanpa basa-basi, Julie membawa putranya pergi. Namun saat sampai di pintu, mereka justru berpapasan dengannya. Begitu sampai di mobil, Julie tak bisa menahan diri untuk menangis terseduh-seduh. Apakah benar-benar tak ada cara untuk menghindari tragedi ini? Dia menceritakan semuanya kepada putranya. Anaknya berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin mereka sebaiknya pergi ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi, yaitu rumah ayahnya. Ternyata ayah Julie sangat memihak anak laki-laki dan meremehkan anak perempuan. Sejak dewasa, dia tidak pernah kembali ke rumah ayahnya. Bahkan pada hari pemakaman ayahnya, dia pun tidak pernah kembali. Kakaknya sangat senang melihat Julie yang sudah lama tidak ditemuinya. Tetapi tujuan Julie datang kali ini adalah untuk mencari perlindungan. Dia juga menceritakan tentang kamera ajaib itu. Lalu kakaknya membantu memikirkan sebuah ide. Rumah ayah sebenarnya sangat dekat dengan universitas. 30 tahun yang lalu, ada jalan setapak yang mengarah ke sana. Namun karena sudah sangat tua, jalan itu tidak tercantum di peta. Mereka bisa melewati jalan setapak itu, serta saluran air limbah yang sudah lama tidak terpakai, untuk berjalan kaki hingga ke gerbang kampus. Benar saja, mereka berhasil mencapai tujuan. Namun, tepat ketika ibu dan anak itu bersiap memasuki gerbang kampus, polisi sialan itu datang lagi. Petugas itu mengatakan bahwa mereka bertiga keluar dari saluran pembuangan, berperilaku sangat mencurigakan, dan meminta untuk memeriksa semua dokumen mereka, bahkan kemudian mengeluarkan pistol untuk mengancam. Kakakku tanpa ragu-ragu langsung berdiri di depan. Menghadapi ancaman polisi kulit putih itu, dia sama sekali tidak takut. Semua siswa di belakangnya juga mengangkat ponsel mereka dan mengarahkan kamera ke wajah si provokator itu, lalu memotretnya tanpa henti. Semakin polisi itu ingin menembak, semakin banyak orang yang mendekatinya. Melihat kekuatan mereka yang bersatu padu, polisi kulit putih itu mundur. Dia tahu dia tidak bisa bertindak semaunya di sini, sehingga dia pun pergi dengan malu-malu. Kali ini, sang ibu akhirnya berhasil melindungi anaknya. 20 tahun berlalu, ibu itu selalu membawa kamera untuk merekam kehidupan anaknya. Tetapi sebenarnya dia diam-diam melindungi anaknya. Pada hari itu, saat cucunya sedang menonton video, tanpa sengaja video itu terjatuh dan pecah di lantai. Hati sang ibu terasa sedih, seolah-olah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Namun saat itu, putranya memegang tangannya dan berkata bahwa dia sudah dewasa. Kamera itu tidak lagi diperlukan, dan mulai sekarang putranya yang akan melindungi ibunya. Julie tersenyum lega. Benar, yang selalu menghalangi iblis di luar bukanlah sihir, melainkan cinta ibu.